Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah dan alhamdulillah. Per hari ini saya Aibda Purnomo, anggota Polres Lamongan. Saya tergabung dalam grup Eco Racing 2 bulan lebih 14 hari. Dan alhamdulillah hari ini saya tembus reward US sebesar 15 juta. Ini di tabungan masih 10 juta dan ini 5 juta. Dan alhamdulillah seluruh uang ini besok hari Selasa akan berubah menjadi 10 sepeda yang akan kita bagikan kepada 10 yatim piatu. Sekali lagi alhamdulillah, terima kasih. Bisnis Eco Racing memang luar biasa. Yang belum gabung segera gabung. 2 bulan lebih 14 hari saya sudah mendapatkan reward sepeda motor. Belum dihitung dengan total bonus uang yang saya terima tunai 22 juta. Jadi total yang sudah saya terima selama 2 bulan 14 hari 35 juta. Allahu Akbar. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, saya tidak punya sawah, tidak punya tambak, namun saya selalu jualan produk pupuk Eco Farming. Dan alhamdulillah laku arek manis. Ya, saya dapat juga keuntungan uang, saya juga dapat poin yang nantinya poin itu akan menjadikan saya mendapatkan reward. Insya Allah mudah-mudahan mohon doanya reward mobil yang kedua akan saya terima. Terus kalau seumpama ini dari hati jenengan ya? Siap. Sampai jawabnya juga dari hatinya jenengan. Siap. Kalau memang kemarin-kemarin, mungkin kemarin-kemarin namanya manusia itu ya mungkin lupa atau hilaf. Kalau memang sampean, karena orang salah itu kan nggak ada orang lain yang tahu. Saya melakukan kesalahan mungkin orang lain nggak tahu. Karena orang melihat Pak Purnomo bagus. Terkadang saya juga lupa sholat. Namanya saya manusia. Siap. Terkadang saya sholatnya terlambat. Dengan adanya kejadian viral kemarin yang sampean ya wallahu alam dikatakan sampeannya melakukan penipuan begini. Seumpama itu benar, apakah Gus Samsudin kedepannya mau melakukan perbaikan? Ini senangnya minum apa? Ini nggak bisa ngomong Gus. Oh, tapi apa senangnya minumnya? Apa aja sih? Apa aja? Iya. Jajannya apa, senangnya dadane? Siapa nama beliau ini? Ini namanya Vanu. Vanu. Ya. Vanu. Dari mana beliau ini? Jadi Vanu ini saya ambil di Lamongan. Saya ambil 4:30 sore. Subuh ibunya udah meninggal. Innalillahi. Jadi yatim piatu. Masya Allah. Jadi waktu dirawat sama ibunya itu 8 bulan. Ibunya udah stroke. Jadi gantian tetangganya ngerawat. Jadi saya ambil. Iya. Nih. Gus, ini tadi kami nggak sengaja. Kami tadi dari Lamongan ke Blitar. Tadi saya bertemu sama teman polisi, nah, silaturahim. Saya dikasih banyak buah itu, banyak belimbing. Nah, saya tanya, Mas, rumahnya jenengan deket sama Gus Samsudin, deket mana? Terus saya diantar, terus bilangnya, nah. Ya, jadi sahabat Purnomo belajar baik karena ini masuk konten saya Gus. Siap. Ya. Jadi saya masuk konten Purnomo belajar baik. Siap. Tadi saya memang niat dari rumah untuk silaturahim. Jadi manusia itu tidak ada yang sempurna. Ya, manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi tujuan kami tadi silaturahim. Ya, mudah-mudahan Gus Samsudin termasuk saya, termasuk teman-teman semuanya dijaga Allah Subhanahu wa taala. Dijaga imannya, dijaga Islamnya. Kalau memang kita dianggap manusia yang lain, kan manusia itu kan menilai manusia yang lain. Yeah. Kalau memang dianggap manusia yang lain salah, mudah-mudahan Allah membenarkan kita. Ngoten nggih Gus nggih, sami-sami. Yeah. Kalau memang ya mungkin keliru, mudah-mudahan kita dibenarkan sama Allah. Amin. Iya. Pak Purnomo baik. Apa channelnya? Purnomo belajar baik Gus. Purnomo belajar baik. Kenapa namanya channelnya Purnomo belajar baik? Ya karena kan kalau sudah baik itu berarti kan tidak pernah salah Gus. Iya. Tapi kalau kita itu merasa bukan kok kita merasa berdosa enggak. Namun kita terus dan wajib harus belajar baik. Karena manusia itu tempat salah, hilaf, dosa, sengaja atau tidak sengaja. Makanya mudah-mudahan Allah benar-benar menjaga niat kita semuanya gitu.
Ada orang yang seneng, ada yang tidak seneng, namanya manusia, Gus. Ya, namanya manusia. Jadi nanti kalau para subscriber Purnomo Belajar Baik nanti ngelihat tayangan saya. Jadi hari ini kami memang sengaja silaturahim karena sesama muslim wajib menyambung tali silaturahim. Tidak ada niat apapun di sini. Ya. Jadi ya kalau kami boleh, nanti saya juga boleh ngomong sepatah dua kata. Karena sekarang ini kan dipanggil Gus Samsudin. Jadi ya mudah-mudahan saya sama Gus Samsudin ini kalau mungkin ada hilaf, mungkin ada salah hilaf. Namanya manusia itu kan tidak ada yang sempurna gitu sih. Siap. Kok saya malah nasihatin sama Gus? Enggak. Jadi tujuannya kita sesama manusia ini tetap jalin silaturahim. Ya mudah-mudahan kalau kita ada punya salah, dosa, hilaf, mudah-mudahan dijauhkan. Ya. Jadi mudah-mudahan dibenarkan. Jadi kan kemarin saya ngelihat kontennya Gus itu ada melakukan pengobatan begini, saya juga nggak tahu. Saya cuma mendoakan kalau mudah-mudahan itu tidak benar, mudah-mudahan dibenarkan sama Allah. Kalau memang masih beleot niatnya Gus atau saya, mudah-mudahan saya sama Gus juga dibenarkan sama Allah. Ditata niatnya, ditata semuanya. Gus. Mungkin ada yang mau disampaikan Gus melalui channel YouTube Purnomo Belajar Baik mungkin? Iya, dari namanya aja sudah bagus ya. Belajar menjadi baik, karena memang di dunia ini nggak ada orang yang benar-benar baik, itu tidak ada. Baginda Rasulullah saja masih melakukan kesalahan, masih ada kesalahan. Karena memang manusia itu tempatnya salah dan hilaf, tapi aja salah terus lah. Itu ya nek harus, itu ya nek perubahan. Bahkan saya sering menyampaikan terhadap anak-anak saya bahwa kalau kamu bisa sholat ya terus jalankan sholat, walaupun mungkin kadang-kadang kamu masih maksiat. Ya. Karena selama kita hidup ya kita masih akan terus melakukan maksiat. Karena hawa nafsu, yang disebut hawa nafsu kan hawa nafas. Selama kita pasti bernafas ya, selama itu pula kita masih akan tetap bernafsu begitu. Tapi yang penting terus lakukan kebaikan sampai pada akhirnya kita nanti bosan untuk melakukan kemaksiatan. Itu yang penting. Ya. Jangan kebalik. Nanti mentang-mentang kamu masih melakukan maksiat terus buat apa saya sholat, buat apa saya sholawat, buat apa saya berbuat baik, wong saya masih melakukan kemusyrikan, masih melakukan kejelekan, masih melakukan kemaksiatan, itu buat apa? Ini masuk jalan masuknya setan. Karena memang jalan masuknya setan itu alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Was-was. Kadang-kadang kamu nanti mau sholat, kamu nggak usah sholat, kamu kadang-kadang masih maksiat kan begitu. Itu setan itu. Kalau ada orang yang ngomong kayak gitu kaplok kayak. Karena yang ngomong kayak gitu itu setan. Yang penting itu terus jalankan sholat, terus amalkan sholawat, terus kita berbuat baik. Sampai pada akhirnya kita itu nggak melakukan kemaksiatan, itu yang penting. Jadi intinya terus lakukan kebaikan walaupun kita itu belum menjadi orang yang baik. Hanya prinsip kita di sini itu yang 5 hal. Yang pertama berpegang teguh kepada tali Allah, menjalankan sholat. Yang kedua mengamalkan sholawat. Yang ketiga itu berbuat baik kepada orang tua, birrul walidain. Karena yang diperintahkan Allah itu yang pertama sholat, yang kedua birrul walidain. Yang keempat itu baik kepada sesama, dan yang kelima itu cinta kepada negara. 5 hal ini. Kalau menyikapi masalah sekarang yang terjadi ini sebenarnya awal kejadiannya itu dari seseorang yang backgroundnya itu adalah seorang pesulap, lalu mengomentari saya yang backgroundnya dari Al-Hikmah. Ini sebenarnya sudah nggak nyambung. Seseorang yang seumpamanya belajar seorang petani lalu mengomentari seorang yang bener-benerin motor itu montir itu nggak nyambung. Ilmunya saja sudah berbeda. Satu di bidang keibiyah, satunya di bidang sains. Ini sudah berbeda sebenarnya. Dari keilmuannya, dari cara berpikirnya saja sudah berbeda. Sebagai contoh, ketika saya membacakan asma-asma Allah, ada orang yang menjadi kesurupan. Itu menurut kita adalah kesurupan atau penyakit taifun. Pengobatannya dengan tadakarun, dengan cara ingat kepada Allah. Itu menurut kita. Tetapi menurut sana, ketika saya melakukan ruqyah, membacakan asma-asma Allah, lalu orang itu kesurupan, kata sana itu adalah penipuan atau pembodohan. Karena menurut mereka dengan perkataan maupun dengan kata-kata yang baik, dengan nyanyian yang baik, itu pun orang juga bisa menangis dan tertawa. Itu kan menurut mereka. Tapi menurut saya berbeda. Karena yang saya jalur itu adalah Al-Hikmah atau Al-Quran. Itu aja sudah berbeda di dalam tingkat keilmuannya. Nah sekarang saja sudah berbeda, kenapa harus dibeda-bedakan kan begitu? Karena memang sudah berbeda. Cara berpikirnya pun juga berbeda. Nah dari awal kejadian itulah
akhirnya terjadi sebuah kericuhan. Kericuhan itu awalnya begini. Sana mengambil video saya, lalu di dalam video itu mengatakan saya melakukan penipuan. Lalu ketika itu saya menyatakan bahwa siapapun yang menuduh menipu maka harus bisa membuktikan. Sebagai contoh kayak sampean di rumah. Terus tiba-tiba ada orang yang bilang sampean itu melakukan pencurian. Terus panjenengan tuh tanya, sampean yang di rumah nonton TV sama istri terus dibilang nyuri gitu. Mencuri, sampean dituduh mencuri. Maka ketika itu sampean bertanya, yang saya curi itu siapa? Terus korbannya itu siapa? Kejadiannya di mana? Terus alat buktinya atau yang dicuri itu apa? Mana? Gitu. Saya bingung seperti itu. Nah, ketika sampean bertanya seperti itu orangnya datang, tapi tidak bisa membuktikan. Hanya konten saja gitulah. Masuk juga tidak, saya ajak masuk juga nggak mau kan begitu. Terus akhirnya dari kejadian yang ramai viral itu tergiringlah opini bahwa sampean itu benar-benar melakukan pencurian. Dari kejadian yang ramai itu sehingga sampean itu yang di rumah sampean sendiri, yang tidak terjadi apa-apa, yang nggak merasa bagaimana-bagaimana dituduh mencuri, lalu tidak ada bukti, tidak ada korban, tidak ada kejadian, tergiringlah opini bahwa sampean itu benar-benar mencuri. Ya ini kan masalahnya seperti ini. Masalahnya itu seperti ini. Sebenarnya saya mendiamkan masalah ini, tapi saya diam-diamkan lama-lama kok banyak masyarakat yang terhasut. Termasuk ada beberapa warga yang terhasut dengan kejadian inilah. Pada akhirnya ya saya harus mengambil tindakan hukum. Kalau hanya sekedar konten saja saya paham lah sebenarnya yang beliau lakukan itu hanya konten edukasi. Tetapi edukasi tidak boleh menyebutkan nama orang. Kalau edukasinya itu untuk pencerahan, memberitahu tentang hal-hal yang baik, silahkan. Tetapi ketika kamu sudah menyebutkan nama orang, maka kamu harus bisa membuktikan itu. Kalau kamu tidak bisa membuktikan, negara kita itu negara hukum sayang. Negara kita negara hukum. Kalau kamu sudah mengatakan orang itu nipu, kamu harus bisa menunjukkan siapa yang ditipu, ada 2 alat buktinya, ada korbannya kan begitu. Dari kejadian itu akhirnya saya mengambil tindakan. Saya mengambil tindakan untuk melaporkan masalah ini di pengadilan, di kepolisian. Supaya apa? Supaya bisa terjadi pembuktian. Supaya bisa dibuktikan apa yang dikatakan, yang saya tipu siapa, korbannya mana, alat buktinya mana. Kalau yang diambil videonya itu, saya bisa membuktikan di situ. Bagaimana ketika nanti Pak Purnama kalau mau ikut saya persilahkan. Saya mau ke Tulungagung, di Tulungagung itu ada orang yang datang ke sini dengan membawa buku ronsen, foto ronsen. Di dalam foto ronsen itu ada 27 paku yang ada di dalam tubuhnya. Ada yang di dada, ada yang di kepala, ada yang di kakinya. Nah, ketika dirukyah di sini orangnya itu muntah paku. Terakhirnya beliau langsung lagi di rumah sakit Iska. Di situ setelah di ronsen pakunya hilang. Tapi ada 2 alat buktinya. Ada foto ronsennya yang ada pakunya 27 dan setelah di ronsen itu tidak ada. Lah sekarang kalau kita suruh membuktikan santet, tapi tidak ada yang disantet bagaimana? Sedangkan sesuatu hal karomah terjadi, karomah, maunah, kalau mukjizat itu kepada para nabi. Kalau karomah itu kepada para wali. Kalau maunah itu kepada orang yang istiqomah. Itu hanya bisa terjadi atas dasar kodrat iradatnya Allah. Itu semuanya atas kehendak Allah. Tapi tidak bisa diulang-ulang kembali begitu. Itu hanya terjadi ketika itu saja. Kalau sampean disantet lalu ketika itu sampean ada gangguan santetnya ya kejadian. Bagaimana kalau suruh membuktikan kepada orang yang nggak terkena santet? Bagaimana coba? Kan begitu masalah. Makanya saya waktu itu mengajak Marcel di video itu saya mengatakan, Mas Marcel ayo ikut saya ke tempat orang yang terkena santet kan begitu. Kalau mau pembuktian, tapi beliau kan tidak mau begitu. Itulah yang terjadi. Jadi penting untuk masyarakat kita itu pintar di dalam bermedia sosial. Itu harus pintar. Jangan sampai gampang terprovokasi oleh opini-opini gitu. Semuanya harus berdasarkan fakta yang terjadi begitu. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Dan Pak Purnama ini apa ya channelnya? Ya. Di bidang apa beliau ini? Saya ini semua Gus, Semuanya. apa aja lah. Apa saja. Jadi sahabat Purnama Belajar Baik itu tadi penjelasan dari Gus Samsudin. Karena saya nggak kenal beliau, saya datang ke sini tadi juga silaturahim tanpa tujuan apapun. Siap. Ya, tanpa tujuan apapun. Karena saya tadi berangkat dari rumah, kepinginnya silaturahim. Saya di sini kepingin saya sama Gus Samsudin, karena beliau ini dipanggilnya Gus Samsudin. Gus itu kalau orang Jawa cah bagus. Ya, jadi bagus ati, mergo ati itu tempatnya Gusti, kan begitu. Jadi sahabat Purnama Belajar Baik, di sini kami saya pribadi saya tidak mau mengomentari antara Gus Samsudin atau Mas Samsudin dengan pihak-pihak yang lain, ya. Jadi saya nggak mau ikut campur urusannya. Yang penting mudah-mudahan semuanya selesai.
Karena saya yakin bahwasannya masalah itu pasti ada penyelesaiannya. Jadi tujuan kami ke sini tadi silaturahim. Siap. Mudah-mudahan jenengan sama saya kalau memang karena manusia itu tempat salah, hilaf dan dosa. Siap. Jadi izinkan saya kalau memang saya salah, jenengan salah, mudah-mudahan kita dikasih hidayah sama Allah. Amin. Tidak ada tujuan lain ya. Siap. Jadi kalau memang saya ini bersama Mas Faris kalau memang salah ya saya kasih tahu salah. Siap. Jangan diulangi lagi. Begitupun sama Gus Samsudin ya. Jadi kalau memang Gus Samsudin ya mungkin pernah melakukan kesalahan-kesalahan, ayo kita perbaiki sama-sama. Kita mohon ampun ya. Kebaikan yang sudah baik kita lakukan terus. Kita tebarkan kebaikan tanpa harus menambah-nambah hal-hal yang tidak baik, karena manusia itu benar-benar sifatnya salah ya. Jadi tadi Gus Samsudin cerita panjang lebar terkait masalah dengan pihak yang lain. Kembali lagi kami tidak mau ikut campur. Tujuan kami ke sini tadi silaturahim. Karena kita sesama muslim, mudah-mudahan Allah menjaga sampean, Allah menjaga saya di benar-benar tempat yang lurus, yang manfaat untuk sesama ya. Jadi tujuannya bukan kami ke sini untuk apa enggak ya. Terus ya kesembuhan itu hanya milik Allah. Jadi mungkin saja perantara, mungkin juga. Namun kembali lagi kita manusia. Karena di tempat saya ini alhamdulillah kami lagi penanganan ODGJ. ODGJ. Ya. Di tempat saya ini ada 96 pasien. 96 pasien itu kami siapkan juga dokter spesialis. Kami ada tempat ngajinya. Kami siapkan ngaji dari pondok pesantren, ustadznya. Ada juga dokter spesialis. Ada juga tim ruqyahnya, ada 4. Jadi kami sampaikan kepada pihak-pihak keluarganya bahwasannya obat itu perantara. Kesembuhan itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang kami sampaikan ke keluarga pasien bahwasanya terus jaga sholat, terus jaga Fatihahnya, mudah-mudahan yang kita lakukan semuanya ini benar-benar diberikan manfaat kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat Purwono belajar baik, kita doakan mudah-mudahan Gus Samsudin ya, karena yang viral ini Gus Samsudin. Kalau memang Gus Samsudin ini benar-benar orang yang tulus ikhlas, mudah-mudahan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau Gus Samsudin ini namanya Gus Samsudin itu kan Gus. Meskipun Gus dia masih banyak sifat salah Ya manusiawi. Mudah-mudahan dijaga Allah, disadarkan Allah termasuk saya. Ya, jadi mudah-mudahan sampai panjang umur, kebaikan-kebaikannya dijaga. Mungkin kalau ada salah, hilaf, keliru, mudah-mudahan dibenarkan. Dan jangan dicontoh yang keliru. Jangan hal yang keliru itu malah diputar balikkan, malah digoreng kemana-mana. Ya, karena kita sesama saudara itu kalau keliru dinasihati. Bukan malah dibikin masalah. Jadi kalau memang saudara kita keliru kita nasihati. Kalau saudara keliru itu yang nggak benar kita benarkan, kita nasihati yang baik tanpa harus menempeleng atau tanpa harus dengan cara yang kasar. Ngoten gitu sih. Mudah-mudahan pokoknya dengan panjang umur, sehat walafiat. Yang hal-hal yang baik mudah-mudahan dijaga Allah bisa terus baik. Hal yang kurang baik mudah-mudahan disadarkan. Iya. Gitu aja. Ada beberapa hal yang juga perlu untuk dipahami di dalam dunia pengobatan ya, terutama di alternatif, bahwa kita itu sebenarnya semuanya hanya seperti yang jenengan sampaikan tadi, hanya seorang perantara saja, atau bahasa dalam ilmu tasawuf itu manut kersane Gusti Allah, terima mandem lah bahasa Jawanya. Makanya saya sering mengatakan saya itu bukan orang yang sakti gitu. Di dunia ini nggak ada orang yang sakti. Orang yang sakti itu ya orang yang sabar. Orang yang sakti itu adalah orang yang sabar, orang yang ikhlas. Makanya saya mengatakan bahwa berapapun orang yang berada di tempat ini, saya tidak pernah pusing dengan siapapun yang datang, karena mereka datang pun juga kersane Gusti Allah gitu. Jadi saya melakukan pun juga ya sebisanya saya. Bisanya saya bismillah ya bismillah, bisanya saya alhamdulillah ya alhamdulillah, bisa saya idoni ya tak idoni. Sembuh enggaknya itu ya wis kersane Gusti Allah gitu. Kalau memang kersane Gusti Allah itu sembuh ya sembuh gitu loh. Tapi kalau memang kersane Gusti Allah belum sembuh, walaupun kita bagaimanapun ya belum sembuh begitu. Jadi memang ada 3 hal sih di dalam kehidupan ini. Antara dukun sendiri sebenarnya bagus menurut saya. Karena dukun itu kan bahasa kita untuk orang Jawa. Duduk tekun ngamalin kun fayakun kan begitu. Saya sendiri lahir juga ditolong dukun pijat. Yang penting itu jadi orang jangan ngedukun kayak gitu. Atau senang dipanggil dukun itu beda sudah. Antara orang kaya dan orang yang sok kaya dan orang yang senang dipanggil kaya ini udah beda. Ngiyai sama orang yang senang dipanggil kiai itu beda.
Kalau memang kita ditakdirkan oleh Allah itu jadi orang kaya ya kerja apapun ya diberikan jalan, akhirnya berkah barokah terus kaya. Tapi kalau orang yang sok kaya itu nggak punya apa-apa tapi bilangnya punya tanah di sana, punya usaha sana di sana di sana. Dan ada lagi orang yang seneng dipanggil kaya, nggak punya apa-apa tapi pakai emas gajang-gajang gitu, biar kelihatan padahal emasnya imitasi. Kenapa? Ben dipanggil orang kaya. Kalau memang sama Allah ditakdirkan semuanya sama ditakdirkan jadi dukun. Dukun itu baik ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dukun itu jelek, tapuk nggak cangkemnya. Yang namanya dukun itu adalah bahasa Arabnya tabib ya. Sering juga dikatakan sebagai tabib atau bahasa modernnya dokter lah begitu. Dukun itu bagus. Yang saya bilang dukun jelek itu kan dukun santet kan begitu. Kalau memang orang ditakdirkan sama Allah ditakdirkan jadi dukun. Ya walaupun dia jadi petani, jadi tukang rosok, jadi polisi, terus tiba-tiba ada orang yang minta didoakan, dalalah disebel, kemudian didoni mari, wes kesana Gusti Allah kok. Kamu mau apa? Kamu mau apa? Kalau memang orang itu sudah ditakdirkan jadi dukun. Dukun itu artinya duduk tekun ngamal kun fayakun, hurufnya bisa bermanfaat untuk orang lain. Kamu mau melakukan pengobatan dengan model kayak gimana aja ya nggak apa-apa kok. Namanya alternatif. Jalan terakhirnya sudah. Kamu mau pakai, saya itu pernah ya waktu saya berobat ke kiai saya, ke Abasyuti Al-Ghazali. Saya itu pernah ketika mondok di sana, tiba-tiba sama kiai saya itu mau pulang tapi nggak punya uang, lalu dikasih sebuah buntelan. Saya kira itu jimat. Wah ini pasti mustika luar biasa. Beliau bilang, namun kalau pulang ya pulang aja, nggak apa-apa, nggak punya uang, nanti insya Allah bisa sampai rumah gitu. Nggih gitu, saya mantap. Yang penting sampai rumah. Kalau belum sampai rumah jangan dibuka. Kata kiai saya, wah saya percaya luar biasa. Wah ini pasti mustika, mantap saya. Naik mobil, alhamdulillah sampai dari waktu itu dari Jawa Tengah Cepu sampai di rumah saya di Lampung. Itu di mobil sama sekali tidak dimintain uang, gratis. Tapi karena saya penasaran kan, baru sampai di Mesuji waktu itu di Simpang D itu masih 30 kiloan lagi lah ke rumah saya. Saya penasaran ini apa buntelan ini ya, kok segitu luar biasanya. Saya buka, dalamnya itu apa? Kotoran ayam, telak lencong itu loh. Setelah saya buka ternyata hanya telak lencong. Dan ketika saya buka itu saya naik ojek sama tukang ojeknya suruh bayar. Dan saya nggak punya uang. Akhirnya saya jalan kaki. Niki wallahi, Pak apa? Siapa Pak Purnomo. Pak Purnomo. Loh ini loh. Yang namanya alternatif metodenya bisa dengan doa. Doa itu ada 3. Ada yang doa dengan menggunakan ucapan. Mendoakan orang dengan ucapan. Kesurupan. Canda. Terus yang kedua ada doa dengan menggunakan barang. Dulu leluhur kita itu ketika berdoa tidak begitu fasih di dalam berbahasa, sehingga menggunakan dengan media. Contoh kembang kantil, kembang mawar, kembang kenongo. Kalau kembang mawar itu hidup itu mewarna-warna, boleh gini, boleh begitu. Kadang-kadang ya kenongo, kena ngini, kena ngono. Yang penting hati tetap kantil kepada Allah. Ini berbentuk dalam bentuk barang, doa dalam bentuk barang. Contoh keris. Keris-keris itu kan pemberian orang. Leluhur kita dulu itu membuat keris dengan cara diriadoi, dipuasai. Puasa 41 hari mutih dengan harapan siapa yang memegang keris ini naik derajatnya, keris junjung derajat. Bukan kerisnya, bukan barangnya, bukan besinya, tapi doanya itu loh yang perlu untuk dipahami. Makanya kalau berbicara ini harus nyantri dulu lah, harus pesantren dulu lah kalau berbicara tentang ini ilmunya ada. Nah ini kan yang perlu untuk dipahami oleh bangsa kita ini loh, orang Jawa itu sampai hilang Jawa nih itu loh. Orang Jawa itu ya mbok sing Jawani gitu. Selain berdoa dengan bentuk barang, ada juga doa dalam bentuk perbuatan. Contoh kamu ngasih sedekah. Contoh beliau Pak Pri nolong orang. Orang itu terus mendoakan. Umpamanya kamu ngasih beras ke orang. Terus orang itu muga-muga le panjenengan itu uripe selamat. Nah ini terkadang hal semacam ini yang nggak diketahui. Ketika orang mendoakan terus pakai uang itu nggak boleh. Ini jadi salah kaprah. Pakai ini pakai itu nggak boleh. Ini jadi salah kaprah begitu loh. Ini yang perlu untuk dipahami sebenarnya. Jadi ketika seseorang sudah memang ditakdirkan jadi dukun, ya wes kesana Gusti Allah, kamu jadi orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Mbok kamu itu polisi, mbok kamu itu tukang rosok, mbok kamu itu petani. Kalau memang kamu itu ditakdirkan jadi dukun, ya tiba-tiba banyak orang yang datang minta untuk didoakan. Kalau orang minta doakan ya harus kamu doakan, harus kamu tolong. Panjenengan sudah punya sudah punya tempat, sudah memang ditakdirkan sama Allah nolong orang-orang yang mengalami gangguan jiwa, ya harus sampean lakukan kan begitu. Itu perannya sampean. Karena memang di dunia ini kita hanya menjalankan peran saja apa yang diberikan Allah kepada kita. Terima yang pandum itu. Beda lagi dengan ngedukun. Ngedukun itu nggak bisa apa-apa tapi selalu cerita, bisa terawangan, bisa raga sukma, bisa ini, bisa ini. Makanya siapa pernah cerita kalau saya itu sakti? Saya itu nggak pernah bilang. Saya selalu mengatakan kalau saya itu pemulung rosok gitu.
Nah itu kalau orang ngedukun itu cerita bisa gini bisa gitu, tapi ditanyain tentang dasar keilmuannya nggak tahu. Ini ngedukun. Ada lagi orang yang senang dipanggil dukun. Orang yang senang dipanggil dukun itu, wes pakaiannya modelnya aneh-aneh lah gitulah. Ya kalau saya memang saya suka terhadap agama saya, sehingga apa yang saya pakai ya apa yang ada di dalam agama saya. Kalau ternyata dikatakan itu menggunakan agama ya terserah kamu gitu. Kalau kamu pakai jilbab terus dikatakan kamu itu soalim ya monggo. Apa kalau kamu dikatakan soalim terus kamu nggak pakai jilbab? Kan nggak begitu. Pakai jilbab ya memang kamu atas dasar negara kamu, nggak perlu disambungkan dengan apa yang kamu lakukan. Kalau ada kesalahan ya itu murni kesalahan kamu lah gitu. Tapi ya terserah lah orang mau mengatakan apa. Sama begini Pak Polisi, ketika memang kamu ditakdirkan oleh Allah jadi guru, walaupun kamu itu seorang tukang becak, walaupun kamu itu seorang tukang rosok, omong saomong ya digugu ya ditiru sama orang. Kalau memang kamu ditakdirkan menjadi guru oleh Allah, kersane Gusti Allah, kamu memang jadi guru. Tapi walaupun kamu itu macak kayak guru, ngomong sampai lambemu sampai kecapen, tapi kalau kamu nggak ditakdirkan jadi guru sama Allah, ya nggak bakalan digugu, nggak bakalan ditiru begitu. Karena guru itu digugu dan ditiru. Nah karena memang itu kersane Gusti Allah, kamu ditakdirkan jadi guru gitu loh. Dan sebenarnya backgroundnya panjenengan itu ini Allahu a'lam bishawab nggih. Memang nggih hampir sama dengan saya. Dalam arti begini, saya di pondok itu selama beberapa tahun pekerjaan saya itu hanya mengurusi orang gila. ODGJ. Ini kan dulu mondok di mana, Gus? Tandromawa. Tandromawa itu mana? Gunung Lawu. Gunung Lawu ya, Ngawi ya. Iya. Dan saya yang paling lama ikut Abah Suyuti Al-Ghazali, Cepu Jawa Tengah. Cepu, Jawa Ketua Khos Pagar Nusa. Dan saat memang mengurusi orang gila itu yang pertama harus membutuhkan ketenangan atau keikhlasan. Orang tenang hanya orang ikhlas saja begitu. Dan orang yang ikhlas itu hanya ketika dia itu berpegang teguh kepada tali Allah. Gus, saya boleh nanya nggak, Gus? Boleh. Itu kayu mungkin saya yang berani nanya nih. Itu kayu itu apa, Gus? Yang dipakai ini? Mungkin Anda udah tahu lah. Kalau saya tahu nggak nanya, Gus. Benar-benar saya nggak tahu. Iya, ini ada kayu stiki. Oh itu stiki ya? Iya. Semuanya itu stiki? Enggak, ada stiki. Ini yang kayu bidara. Kalau yang hitam ini galih kelor. Terus kenapa kok harus pakai begitu? Iya, ada beberapa hal sih yang nggak bisa saya jelaskan. Oh, gitu ya? Nanti dikiranya sok sakti gitu lagi. Enggak lah. Memang kita orang Jawa itu banyak hal-hal yang kita itu pahami dan harus kita pelajari. Ya karena ini saya benar-benar nggak tahu ya. Sahabat Purnomo belajar baik, jadi benar-benar saya nggak tahu. Iya. Jadi saya nanya. Iya. Kan gitu ya. Kayu bidara sendiri kalau di dalam Al-Qur'an Ya, khusus kalau, yang kalau ini. bidara saya Ya. saya di rumah saya nanam Siap. bidara juga. Saya Siap. juga bagi-bagi pohon bidara, Siap. Pak. Jadi bidara kan manfaatnya banyak. Siap. Salah satunya ya untuk bisa terapi Siap, pada saat nah itu. pelaksanaan ruqyah. Sekarang kita saya tanya, kenapa daun bidara bisa untuk terapi? Ya karena memang Allah ngasih daun itu. Iya, maksudnya gini. Kenapa Allah memerintahkan daun bidara untuk terapi? Ya kan sudah jelas di dalam Al-Qur'an. Gimana? Bahwa daun bidara itu bisa dipakai untuk terapi ruqyah. Itu saja. Iya. Kalau saya nanti menjelaskan nanti malah dikomentari orang-orang karena saya nggak tahu juga jadi saya mohon maaf. Ada asbabun nuzulnya sebenarnya. Oh, gitu ya. Kenapa daun bidara, daun kelor itu bisa digunakan untuk terapi? Makanya di sini pun juga saya menggunakan dua daun itu. Ya. Daun kelor dan daun terapi. Seperti halnya ketika saya menggunakan degan. Degan itu anasirnya ada 4 di situ. Ada anasir air, ada Degan anasir, itu air kelapa itu? Air kelapa muda itu. Itu sangat luar biasa sekali untuk orang mengalami gangguan kejiwaan maupun terkena sihir. Makanya gangguan yang dari angin obatnya juga yang dari angin-angin. Kalau yang dari tanah obatnya juga yang dari dalam tanah, yaitu kunir. Itu tadi 2 itu. Terus Gus, Siap. karena ini kan terbentur waktu, Siap. gitu. Karena ini tadi kita kan silaturahim. Siap. Kembali lagi saya nanya Gus ini, Siap. karena saya juga manusia. Siap. Ya. Jadi seumpama ini Gus, Hmm. mungkin ada yang sebelum-sebelumnya mungkin nanya kayak gini Gus. Jadi ini masih sengaja saya tanyakan Siap, jenengan. siap. Jadi manusia itu tempat salah, hilaf dan dosa. Hmm. Ya. Terus kalau seumpama ini dari hati jenengan ya. Siap. Sampai jawabnya juga dari hatinya jenengan. Siap. Kalau memang kemarin-kemarin, mungkin kemarin-kemarin namanya manusia itu ya mungkin lupa atau hilaf kalau memang sampean, karena orang salah itu kan nggak ada orang lain yang tahu. Saya melakukan kesalahan mungkin orang lain nggak tahu, karena orang melihat Pak Purnomo bagus. Terkadang saya juga lupa sholat, namanya saya manusia. Siap. Terkadang saya sholatnya terlambat. Dengan adanya kejadian viral kemarin yang sampean ya wallahu alam dikatakan sampeannya melakukan penipuan begini. Seumpama itu benar, apakah Gus Samsudin kedepannya mau melakukan perbaikan? Iya, tentu saya jelaskan dulu.
saya jelaskan dulu tentang asbabun nuzulnya, tentang rentetan kejadiannya dulu. Ini kan maksudnya kan gini Gus. Ya, kalau semuanya terbukti kan begitu maksudnya. Bukan terbukti atau tidak terbukti. Namanya orang itu kan kalau misalkan saya lah, Pak Purnomo ini melakukan begini-begini kan yang tahu hanya saya sama Allah. Siap. Nah, saya ini cuma nanya ke hatinya jenengan. Siap. Ya, makanya tadi saya ngomong ke subscriber Purnomo Belajar Baik. Mudah-mudahan namanya jenengan sama saya ini manusia biasa. Siap. Jadi kalau salah mudah-mudahan diampuni Allah. Kalau keseleo ke kanan kiri mudah-mudahan diluruskan. Ngoten nggih Pak nggih? Mantap. Kalau namanya saya ini kan ngelihat ke kanan ke kiri, kalau salah mudah-mudahan diluruskan. Kalau dosa mudah-mudahan diampunilah. Saya ini berharap, saya sangat berharap sekali bahwasannya jenengan ini luar biasa. Saya berharap ini Gus Samsudin, Mas Samsudin, Pak Samsudin namanya manusia. Jadi kalau memang ya kemarin-kemarin ada salah harus bisa diperbaiki kesalahannya. Siap. Kalau memang kemarin-kemarin sudah banyak bermanfaat untuk orang, mudah-mudahan dijaga, dilanjutkan Allah. Kan gitu nggih Gus? Ya, jadi sahabat Purnomo Belajar Baik, di sini saya bersilaturahim tidak mau membahas Pak Samsudin, Gus Samsudin, Mas Samsudin itu sakti atau enggak, saya enggak membahas. Nggak ada orang yang sakti. Ya, enggak kan makanya mau sakti atau mau enggak saya enggak membahas. Ya Pak ya. Siap. Gus Samsudin mau ribut sama orang lain saya juga enggak membahas. Ya. Jadi saya kesini Dia ini. mau menangkap saya. Enggak. Ini Pak Polisi. Jadi saya kesini ini karena saya sebagai manusia biasa, saya mau sambung silaturahim. Siap. Kalau memang Pak Samsudin salah, Gus Samsudin salah, Mas Samsudin salah. Tangkap. Enggak. Kan polisi ya. Jadi kalau Mas Samsudin, kalau misalkan nanti ada orang yang keberatan, yang merasa ditipu, silakan dilaporkan. Saya sudah menyampaikan itu berkali. Ya Pak ya, makanya kan saya ngomong, saya ini nggak membela siapa-siapa. Kalau memang Pak Samsudin ini, Mas Samsudin ini salah melakukan penipuan, laporkan. Mantap. Laporkan ke polisi, ya. Namun kalau memang kita ini tidak tahu atau gimana, kita doakan Pak Samsudin panjang umur. Kalau yang salah mudah-mudahan diperbaiki, kalau yang salah mudah-mudahan diberikan hidayah Allah untuk lebih baik. Dan kalau memang sudah baik, lebih baik lagi, lebih manfaat lagi, lebih panjang umur lagi, ya. Apalagi kalau bisa kita collab. Ya, jadi ini sudah collab ya, sahabat Purnomo Belajar Baik. Saya tadi kesini, jujur Pak, saya tadi kesini nih. Nah, saya setelah ini kesini silaturahmi terus iya, kita collab. silaturahim, ya. Kita datangi orang gila. Di sini kan banyak, saya dapat aduan banyak. Makanya begini Pak Purnomo. Kemarin waktu dinas kesehatan datang ke sini, lalu saya sampaikan di belakang ini akan saya bangun untuk menampung orang-orang gila, gitu. Dan itu sangat didukung luar biasa. Kenapa? Karena hal itu yang belum bisa dilakukan oleh pemerintah kita. Ya. Jadi ya makanya tadi kan saya ngomong ke teman-teman semuanya, kalau memang Gus Samsudin, Mas Samsudin, Pak Samsudin, Cak Samsudin salah, mudah-mudahan ditegur sama Allah, dibenarkan sama Allah, diluruskan jalannya sama Allah. Tapi kalau memang manfaatnya luar biasa, semakin dikembangkan manfaatnya. Amin. Kalau memang manfaatnya sekarang ini wilayah Blitar mungkin dibesarkan. Amin. Jadi tujuan kami ke sini silaturahim. Dan saya minta doanya dari para subscriber semuanya, mudah-mudahan kita semuanya yang mungkin salah, ya dibimbing sama Allah menuju jalan yang benar-benar diridhoinya. Ya karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Apalagi cuma Pak Samsudin kalau menurut saya, ya. Biar dibilang saksinya kayak apa, kalau memang Allah berkehendak, enggak mandi.